Kalau ada aliran dana korupsi tersebut kian kemari, katakanlah ke partai atau ke para pejabat penting atau ke tokoh-tokoh politik atau politisi, kita yakin ini akan terbongkar dengan sendirinya. Surya Paloh minta agar diperiksa seluruh yang kemungkinan terkait dengan kasus korupsi ini. Partai Nasdem malah minta dia diperiksa berkaitan dengan kasus Johnny G. Plate ini, sehingga jelas apakah Partai Nasdem terbukti menerima aliran dana atau tidak. Tetapi seperti dikatakan oleh Surya Paloh, tidak ada pengecualian dari sisi hukum pihak manapun yang harus diperiksa. Bahkan Surya Paloh mengatakan jangan sampai A boleh diperiksa, C tidak boleh diperiksa. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem mau welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Ini kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kasus korupsi BTS di Kementerian Kominfo yang menyeret Menteri Johnny G. Plate yang telah menjadi tersangka dan telah ditahan, tampaknya akan bisa membongkar kasus korupsi yang ada di kementerian itu, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi yang satu ini sampai ke akar-akarnya. Kenapa dikatakan demikian? Johnny G. Plate yang juga sekjen Partai Nasdem itu tidak saja bisa kita lihat dari sisi seorang menteri, tetapi juga bisa kita lihat dari sisi seorang petinggi partai. Karena itu, sebagai seorang petinggi partai yang sejak awal kepemimpinan
Presiden Joko Widodo, Partai Nasdem telah berada di garis depan menjadi partai pendukung dan pengusung Joko Widodo yang juga sebuah partai yang telah berkelindan dengan Presiden Joko Widodo semenjak awal kepemimpinan Joko Widodo di periode pertama tahun 2014 lalu. Kita yakin bahwa Partai Nasdem benar-benar memahami perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini semenjak dari titik nol kepemimpinan Joko Widodo sampai sekarang telah berada di akhir-akhir kepemimpinan Joko Widodo. Partai Nasdem paham sekali dengan kepemimpinan Joko Widodo. Bahkan bisa kita katakan bahwa Partai Nasdem memahami sekali, mengetahui sekali secara detail rahasia-rahasia yang ada di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama ini. Rahasia yang ada di sisi hukum, di sisi keadilan, di sisi politik, di sisi ekonomi. Kita yakin Partai Nasdem sangat memahami. Dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang seorang dedengkot politik, yang seorang politisi sangat senior dan boleh dikatakan paling senior di Indonesia ini, dia memimpin Partai Nasdem mulai sejak dari awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai sekarang. Dengan demikian, sekali lagi, fenomena perpolitikan, perjalanan hukum dan keadilan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita yakin bahwa sangat-sangat dipahami oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan boleh dikatakan sangat dipahami oleh keluarga besar pengurus Partai Nasdem. Artinya apa? Dengan terjeratnya saat ini Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate di Kementerian Kominfo, kita yakin kalau ada aliran dana korupsi tersebut kian kemari, katakanlah ke partai atau ke para pejabat penting atau ke tokoh-tokoh politik atau politisi, kita yakin ini akan terbongkar dengan sendirinya. Kenapa bisa terbongkar? Karena Partai Nasdem tentu tidak ingin di saat-saat tahun politik sekarang ini, di saat-saat percaturan politik telah hendak sampai ke puncak, yakni ke saat-saat pendaftaran para capres, cawapres dan calon legislatif ke KPU, tiba-tiba Partai Nasdem ditimpa kasus ini. Kalau Partai Nasdem tidak membongkar kasus ini secara luas, bahkan kasus-kasus lainnya yang mungkin saja ada yang menyelimuti, tentu Partai Nasdem akan jelek di mata publik. Dan ini tentu akan mempengaruhi kepada elektabilitas Partai Nasdem. Dan kita gembira sekali ketika mendengar Ketum Partai Nasdem punya semangat agar pihak Kejaksaan Agung atau penegak hukum membongkar tuntas
kasus ini. Bahkan Surya Paloh minta agar diperiksa seluruh yang kemungkinan terkait dengan kasus korupsi ini. Partai Nasdem malah minta dia diperiksa berkaitan dengan kasus Johnny G. Plate ini. Sehingga jelas apakah Partai Nasdem terbukti menerima aliran dana atau tidak. Tetapi seperti dikatakan oleh Surya Paloh, tidak ada pengecualian dari sisi hukum pihak manapun yang harus diperiksa. Bahkan Surya Paloh mengatakan jangan sampai A boleh diperiksa, C tidak boleh diperiksa, tapi periksa semuanya. Kemana saja, ke parpol manapun aliran dana ini perginya. Dan tentu juga ini momen penting bagi Partai Nasdem untuk membongkar jika ada kasus-kasus hukum selama ini yang diupayakan menyelimutinya agar tidak terbongkar ke publik. Ini pilih-pilih apakah Partai Nasdem atau Johnny G. Plate mau menanggungkan sendiri, mau jelek nama sendiri gara-gara ini, ataukah ingin membongkar dan membuktikan bahwa Partai Nasdem tidak terkena imbas secara organisasi oleh dana korupsi ini. Ini penting, seperti dikatakan oleh Surya Paloh juga, Partai Nasdem telah punya komitmen berada di garis depan di dalam pemberantasan korupsi. Sehingga bagi Partai Nasdem, kata Surya Paloh, siapapun yang melakukan korupsi, Partai Nasdem berada di garis depan mendorong dan membackup pihak penegak hukum untuk membongkar, mengusut, dan menuntaskannya. Ini komitmen dari Partai Nasdem. Tidak terkecuali kalau kader Partai Nasdem sendiri yang melakukannya. Tetapi dengan catatan, tentu jangan ada tebang pilih. Ini diusut, ini tidak diusut. Sebab sampai sekarang publik masih bertanya-tanya tentang kasus EKTP. Kita tahu bahwa dalam kasus EKTP telah banyak yang masuk bui, divonis ingkrah. Tetapi masih ada beberapa orang yang dilihat oleh publik yang masih menjadi tanda tanya besar ketika informasi mengatakan si A, si B, si C menerima dana EKTP itu. Bahkan sampai kepada jumlah yang diterima dalam bentuk dolar dan dalam bentuk rupiah. Tetapi sampai saat ini publik belum melihat penyelesaiannya secara tuntas. Kalau begini, berarti kasus EKTP ini masih menyimpan tanda tanya besar tentang adanya terkesan bagi masyarakat, bagi rakyat, tebang pilih. Ada yang telah diadili, tetapi ada juga yang belum disentuh. Jadi jangan sampai ini terjadi
pada kasus Joni G. Plate ini. Dengan demikian, kita berharap momen ini memang bisa membuka tabir yang jadi pertanyaan secara hukum selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa